Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Justinmanta Tarigan, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami. Untuk proyek kami sendiri akan didemokan oleh teman kami yaitu Virginia. Kepada Virginia, silakan untuk mendemokan proyek kita. Baik, terima kasih. Jadi, di sini kita bisa login terlebih dahulu sebagai admin. Pada dashboard admin, kita bisa lihat di sini ada total pengguna, mahasiswa, dan eh, dosen, dan mata kuliah. Kemudian, pada mata kuliah, kita bisa menambahkan mata kuliah baru, kita bisa juga melakukan aksi mengedit mata kuliah dan menghapus mata kuliah. Misal kita ingin menambahkan mata kuliah baru, maka akan muncul alert mata kuliah berhasil disimpan dan mata kuliah baru akan tertera di sini. Jika kita ingin eh, mengeditnya, kita juga bisa edit di sini. Maka akan muncul perubahan yang tadinya SKS-nya 3 SKS menjadi 2 SKS. Di sini juga kita bisa menghapus mata kuliah ini, maka akan muncul alert mata kuliah berhasil dihapus. Dan pada tampilannya tidak ada lagi mata kuliah jaringan komputer yang sebelumnya. Begitu juga pada manajemen kelas, kita bisa tambah kelas, maka kelas berhasil disimpan. Jika kita klik kelola kelas, saat ini belum ada dosen, kalau kita klik tetapkan dosen, kita bisa memilih dosen yang bisa masuk ke kelas tersebut. Kemudian, pada manajemen jadwal kuliah, di sini akan muncul jadwal-jadwal kuliah, eh, jadwal kuliah untuk jadwal kuliah bagi mahasiswa dan dosen. Kemudian di sini akan muncul daftar dosen, semua daftar dosen, dan di sini akan muncul juga semua daftar mahasiswa. Kemudian, kalau kita login sebagai dosen, maka akan muncul dashboard dosen, total mata kuliah yang diampu, dan total mahasiswa yang dimiliki dosen tersebut. Pada kelas yang diajar, juga muncul tampilan seperti ini. Dan untuk daftar mengajar, ini kelas yang belum dimasuki dosen tersebut. Nah, kalau kita klik ambil kelas, maka kelas berhasil diambil. Dan akan muncul di sini tambahan kelas yang diajar dosen tersebut. Kemudian jika kita login sebagai mahasiswa, akan ada dashboard mahasiswa, kelas yang diambil, SKS pada semester yang berlangsung, kemudian kelas terdaftar. Jika kita klik, maka akan muncul kelas yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian pada enroll kelas, di sini kita bisa melakukan enroll kelas baru. Kita klik ambil, maka akan muncul alert enroll kelas berhasil. Dan dashboard kelas yang diambil. Untuk tugas, nilai, dan materi saat ini masih dalam proses development, jadi belum tersedia fiturnya pada saat ini. Demikian untuk demo sistem enrollment kelas dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Oke, kan? Bagian login dulu kan pertama. Ini nanti cut-cut aja ya. Bagian login dulu kan yang ku ini. Bentar. Baik, untuk bagian login kami menggunakan HTML. Untuk head sectionnya kami untuk head sectionnya memuat bagian metadata, judul halaman, CSS eksternal, dan untuk font kami menggunakan font awesome untuk icon. Kemudian body sectionnya pada header menggunakan teks admin panel. Kemudian sidebarnya menyisipkan fragmen admin sidebar dengan halaman aktif. Kemudian main konten pada main konten menampilkan judul placeholder untuk fitur yang akan datang. Kemudian untuk bagian admin menggunakan HTML yang berbasis Timelift untuk bagian halaman manajemen program studi. Ini gunanya untuk
sama seperti halaman halaman jadwal kuliah. Kemudian kemudian pada bagian time lift dan bootstrap, apa cok? Apa cok? Hah? Untuk kode di sini untuk bagian from tambahan atau mengedit program studi, misalnya nama program studi, kode prodi, jenjang jenjang S1, D3 atau yang lainnya, kemudian fakultas. Untuk kode selanjutnya adalah tabel daftar program studi untuk opsi edit dan opsi hapus. Kemudian kode untuk bagian validasi dan notifikasi. Oke, mungkin untuk dari saya cukup sampai segitu penjelasannya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian dosen. Nah, di sini bagian dosen daftar mengajar HTML tolong ya. Di dalam kode ini berisi menampilkan seluruh kelas yang belum ada dosennya. Dosen bisa mengambil kelas via tombol ambil kelas, setelah itu kelas berpindah ke daftar kelas diajar. Baik, di dalam kode dari class mapping itu berisi seluruh fitur ini memungkinkan dosen mengambil kelas yang belum ada pengajarnya. Pada bagian dosen dashboard HTML itu menampilkan jumlah kelas yang diajar serta menampilkan jumlah total mahasiswa, menampilkan placeholder untuk jadwal hari ini. Pada bagian kode get mapping dashboardnya itu di halaman dashboard di dalam dosen dashboard HTML ini nilai dari total kelas dan total mahasiswa ditampilkan dalam bentuk kartu statik. Pada bagian dosen forum diskusi HTML itu berisi halaman ini masih kosong namun masih disiapkan untuk kedepannya. Dan pada bagian dosen pengumuman seluruh kode ini dirancang untuk memungkinkan dosen membuat pengumuman ke mahasiswa. Tapi pada kode ini belum aktif. Dan pada bagian terakhir dosen laporan, ini masih direncanakan untuk tempat dosen melihat dan mengunduh laporan aktivitas mengajar, misalnya kelas yang diampu, jumlah mahasiswa, kehadiran atau nilai. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian di mahasiswa, dashboard mahasiswa. Oke, pertama kan ada uh, di line ke berapa nih? XMLN itu dan sama XMLN itu untuk deklarasi space untuk time limit sama spring security biar apa namanya atribut yang kita gunakan itu dikenali nantinya. Kemudian ke mahasiswa yang lihat kelas itu. Di sini juga sama. Ada oh ya di sini kan ada ID kan itu untuk menggunakan bahasa Indonesia dan nanti eh, bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia kemudian sama seperti tadi untuk deklarasi namespace masih di atas time limit dan spring security untuk atribut untuk mengenali atribut tadi yang terpentingnya itu sih lanjutannya ke tiga ya. Kemudian kelas ya. Nah di sini kita bisa melihat apa namanya namespace untuk atribut yang juga digunakan untuk rendering dynamic TH text sama TH ref di enroll sama indeksnya. Kemudian di bagian head itu ada meta cell set ya untuk mendukung semua karakter Unicode-nya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Yang tugas nih. Nah, di sini kita juga melihat link ref yang diharap itu untuk uh, mendeklarasikan oh, untuk membuat from and awesome untuk ikonnya. Kemudian di bawahnya itu
Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, dashboard mahasiswa. Nah, di sini pertama ada deklarasi namespace untuk time lift dan spring security untuk atribut seperti TRF itu dikenali. Kemudian lanjut ke bawah di kelas oke. Nah, di sini ada form action. Form logout jika ditombol tekan akan memanggil endpoint from form logout untuk menggunakan metode post pending spring security logout. Kemudian di dashboard kontainer ini kita bisa membungkus utama yang berisi sidebar dan konten utama. Nah, di sini ada sidebar navigasi mahasiswa. Uh, oh ya, di sini ada menu navigasi href yang digunakan agar URL itu otomatis disesuaikan. Nah, ada juga link kelas aktif untuk menunjukkan bahwa halaman kelas itu terdaftar atau sedang aktif sekarang. Selanjutnya, kita bisa melakukan iterasi pada list kelas list satu persatu. Objek disimpan lalu objeknya bisa disimpan di kelas. Nah, jika tidak ada kelas yang terdaftar, uh, kelas list maka akan kosong. Nah, di sini akan list is empty. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akan kembalikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian security config. Nah, pada bagian ini eh, merupakan konfigurasi utama untuk keamanan dalam mengatur aplikasi enrollment. Jadi ini tuh mengatur autentikasi dan otorisasi, kemudian manajemen login dan logout, kemudian password hashing. Eh, jadi kita bisa lihat di sini eh, ada eh, public password encoder. Nah, ini tuh untuk membuat digunakan untuk hash password. Kemudian ada security filter chain untuk mendefinisikan filter chain yang akan memproses setiap request HTTP. Eh, ini tuh untuk mengkonfigurasi aturan keamanan. Selanjutnya, di sini juga ada role based access. Role based access, kita misalnya sebagai admin maka hanya untuk role admin, dosen hanya untuk role dosen, dan mahasiswa hanya untuk role mahasiswa. Kita juga bisa lihat di sini form login untuk di sini ada login page menentukan halaman login custom. Kemudian jika sukses dia akan redirect setelah login sukses. Kalau jika loginnya gagal maka akan muncul maka akan redirect jika login gagal ini failure URL. Selanjutnya kita selanjutnya di bagian user detail service LMPL Java. Pada bagian ini merupakan implementasi dari interface user detail service. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk memuat data user, terus konversi role, terus lalu membuat user details. Di sini kita bisa lihat ada service public class user detail service. Itu mengimplementasikan interface inti dari Spring Security untuk user management. Kemudian auto wired itu untuk menginjeksikan user repository untuk mengakses data user dari database. Di sini ada fungsi untuk mengambil user dari database. Jadi memanggil metode find by username dari user repository. Kemudian di sini ada return new ORG Spring Framework Security untuk membuat objek user dari Spring Security yang nantinya parameter konstruktornya itu adalah username-nya menggunakan name atau NIP user, kemudian passwordnya ada password yang sudah di-hash dari database. Selanjutnya, selanjutnya ke bagian out controller. Pada bagian ini untuk menampilkan halaman login atau registrasi, kemudian memproses registrasi, eh, ini tuh menangani pendaftaran baik itu dia mahasiswa ataupun dosen. Kemudian ada validasi input dan redirect respon mengarahkan pengguna setelah proses registrasi itu sukses atau gagal. Kemudian kita selanjutnya ke bagian user service. Oke, pada bagian user service, eh, di bagian add service, add transaksional, public class user service, dan menandakan kelas ini sebagai Spring Service Component. Kemudian auto wired, private user repository, mahasiswa repository, dosen repository, dan password encoder. Kalau yang auto wired, private user repository ini untuk mengakses data user generic. Yang mahasiswa untuk mengakses data mahasiswa, dosen untuk mengakses data dosen, dan password untuk mengenkripsi password. Pada bagian
return mahasiswa repository. Ini tuh untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi menyimpan objek mahasiswa ke database dan mengembalikan objek yang sudah disimpan itu termasuk di generate ID. Begitu juga eh, register dosen. Ini mendaftarkan dosen baru ke sistem. Strukturnya itu mirip dengan mahasiswa, tapi ini untuk entitas dosen. Selanjutnya ke admin controller. Pada bagian ini, eh, admin controller berguna untuk administrator sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola dashboard admin, manajemen mata kuliah, manajemen kelas, manajemen dosen dan mahasiswa, dan manajemen program studi dan jadwal kuliah. Jadi struktur utamanya nih ada request mapping admin. Ini tuh merupakan semua endpoint dalam controller ini diawali dengan admin. Di sini ada get mapping dashboard. Fungsinya itu untuk menampilkan ringkasan statistik dari sistem. Jadi yang ditampilkan di sini adalah total pengguna, total mahasiswa, total dosen, dan total mata kuliah. Kemudian ada manajemen mata kuliah. Di sini untuk menampilkan daftar semua mata kuliah. Kemudian ada pos penyimpanan mata kuliah baru. Di sini berguna untuk memproses form tambah atau update mata kuliah. Kemudian ada validasi input. Jika error, dia akan dikembalikan ke pesan error. Selanjutnya akan sama mata kuliah delete seperti ini menghapus mata kuliah. Kemudian juga ada atur kelas, penyimpanan kelas, dan kelas detail. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan di bagian dosen.java. Oke, tolong buka. Oke, yang pertama itu ada package com example enrollment system model. Jadi artinya kelas ini berada dalam package model dari proyek enrollment system. Kemudian ada import Jakarta Persistent Entity, Jakarta Persistent One to Many, Java Util Set. Jadi artinya entity ini memberitahu Spring bahwa kelas ini adalah entitas JPA dan akan direpresentasikan sebagai tabel di database. One to Many digunakan untuk merepresentasikan relasi satu ke banyak. Misalnya satu dosen mengajar banyak kelas. Dan entity set itu digunakan untuk menyimpan kumpulan objek kelas yang tidak duplikatif. Kemudian ada public class dosen extends user. Dosen ini subclass dari user, artinya ia mewarisi semua atribut dan metode dari kelas user seperti username, password, name, email, dan juga role. Nah, dengan pewarisan ini dosen secara otomatis juga user dengan tambahan properti relasi ke kelas-kelas yang diajarnya. Kemudian one to many map by dosen. Private set kelas set. Ini menunjukkan bahwa satu dosen dapat memiliki banyak kelas. Map by dosen artinya kelas ini definisikan pada sisi kelas. Terus di kelas ada properti private dosen yang menjadi pemilik relasi. Kemudian public dosen super, artinya constructor default wajib ada jika GPA Hibernate. Kemudian untuk user itu untuk memanggil constructor di superclass. Oke, selanjutnya pada mahasiswa Java. Oke, ada package com example enrollment, artinya masih di dalam package model dari sistem enrollment. Ada Jakarta Persistent Entity, sama seperti yang tadi. Ada public class mahasiswa extends user, artinya mahasiswa ada turunan dari kelas user, artinya mewarisi atribut seperti username, password, name, email, dan role. Menambahkan relasi ke entitas kelas-kelas yang diambil oleh mahasiswa. Dari relasi many to many yaitu many to many map by mahasiswa set private set class. Ini sama seperti dosen tadi, menunjukkan bahwa satu mahasiswa bisa mengambil banyak kelas, satu kelas bisa mengambil banyak mahasiswa. Sama seperti yang dosen saya jelaskan tadi, ada many to many join table, ada name, join class. Oke, kemudian ada public mahasiswa terus super sama seperti dosen tadi. Public mahasiswa string username, string password dan seterusnya itu membuat objek mahasiswa dengan nilai atribut user dan menetapkan peran role mahasiswa. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Penutup. Udah, tutup. Eh, Baik, sekian presentasi dari proyek kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.